Pemirsa, pemilik wedding organizer Ayu Puspita dan seorang pegawainya ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana. Ayu Puspita telah melakukan aksi penipuannya sejak 2024 hingga sepanjang tahun ini. Pemilik wedding organizer Ayu Puspita dan seorang pegawainya ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana. Kedua tersangka memiliki peran berbeda. Ayu sebagai pemilik dan penanggung jawab, sementara D selaku marketing dan koordinator dekorasi pernikahan. Keduanya telah ditahan di Mapolres Jakarta Utara. Sementara ada 3 orang lainnya yang telah diamankan dan masih dalam pemeriksaan. Kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Untuk kemenangan kami dari keluarga sudah memikirkan alternatifnya. Kasus ini bermula dari bisnis wedding organizer Ayu Puspita yang menawarkan jasa pesta pernikahan all-in, mangkir, bahkan mengagalkan pesta pernikahan kliennya. Seperti catering tak tersedia padahal pesta sudah digelar. Pemilik wedding organizer Ayu Puspita telah melakukan aksi penipuan sejak 2024 dan aksi penipuan Ayu berlanjut sepanjang tahun ini. Paling tidak dari pemeriksaan kami yang ada ini dari tahun 2024 dan sepanjang 2025 ya. Ya A selaku pemilik, dia yang mengorganisasi semuanya. Kemudian yang D ini yang berperan aktif juga membujuk pada para korban untuk menambah jumlah DP-nya. Polisi menyebut korban penipuan WO Ayu Puspita yang berkantor di Jakarta Timur mencapai 87 orang. Korban berasal dari berbagai daerah dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kemungkinan masih ada korban lainnya dalam kasus penipuan wedding organizer ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyelundupan manusia dengan barang bukti lebih dari 300 juta rupiah ini melalui perairan Aceh digagalkan petugas imigrasi Medan. Kini 4 orang warga negara Sri Lanka menjadi tersangka lantaran menjanjikan 38 orang WNA berangkat ke Prancis. Video amatir merekam kapal kayu yang membawa 38 orang warga negara asing saat hendak diberangkatkan dari perairan Aceh menuju perairan Prancis. Para warga negara asing ini dikumpulkan di suatu tempat dan kemudian dijanjikan akan diberangkatkan dengan biaya $500 tiap orangnya. Para tersangka, 4 warga negara Sri Lanka, diketahui sebagai komplotan yang sudah sangat terstruktur dalam pembagian tugasnya. Setelah digagalkan, petugas imigrasi Medan turut disita sejumlah barang bukti seperti handphone, paspor, kartu pengungsi, mata uang asing, mata uang rupiah, dan sampai dengan saat ini kita sudah mengamankan 4 tersangka dan modusnya yaitu mereka akan menyelundupkan orang asing juga, korban orang asing juga yang akan diberangkatkan oleh tersangka ini ke luar dari wilayah Indonesia. Sebelumnya para tersangka berhasil mengirimkan WNA dengan total keuntungan lebih dari 300 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan pasal 120 Undang-Undang tentang Keimigrasian perihal pidana penyelundupan manusia, ancaman hukumannya 15 tahun penjara serta denda 1,5 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi pungli berkedok parkir kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi tersebut ini bahkan sempat viral di media sosial setelah diunggah salah satu pengemudi ojek online yang dimintai tarif parkir secara paksa oleh oknum yang mengatasnamakan warga asli atau akamsi. Kan ini mah parkir ojol sana? Kan itu semua sekarang mah udah cuma dulu, sekarang mah udah sekarang.
Seorang pemuda yang mengaku warga sekitar meminta tarif parkir kepada pengemudi ojek online di kawasan Plaza Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemuda menggunakan rompi yang biasanya digunakan juru parkir resmi ini tiba-tiba datang menghampiri sang pengemudi ojol meminta tarif parkir. Padahal lokasi tersebut berada di pinggir jalan saat sang ojol hendak mengantarkan makanan. Buntut viralnya video, petugas Satpol PP akan melakukan penertiban lantaran wilayah sekitar bukanlah area yang diperuntukkan sebagai lokasi parkir. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maukana, Vinkerana News melaporkan. Pemirsa, Vice President Sekretaris SKK Migas Hudo Dananjoyo Suryodipuro ini tewas menabrak bis Metro Trans listrik dengan sepeda di halte Karet Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas setelah terpental dari atas sepeda dan terjungkal. Tenang, Di. Ambulannya udah mau datang, Di. Tenang dulu, Di. Tenang, Di. Seorang pesepeda tak berdaya usai menabrak bis Metro Trans di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban langsung meninggal dunia di lokasi dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan darah. Kecelakaan maut ini terjadi saat korban Hudi Dananjoyo Suryodipuro, 48 tahun, yang merupakan Vice President SKK Migas, tengah bersepeda bersama teman-temannya dari Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Dengan kecepatan sekitar 30 km per jam, korban tak menyadari jika ada sebuah bis Metro Trans listrik di depannya yang tengah menepi untuk menaik turunkan penumpang. Seketika korban menabrak sisi kanan bis dan terpental hingga akhirnya jatuh terjungkal di aspal jalan. Dengan kondisi terluka di bagian kepala akibat benturan, korban tewas di lokasi kejadian. Di belakangnya bis. Kalau ditabrak mungkin di banyak bis dan mungkin dia nabrak sendiri. Dia nabrak bis lagi berhenti apa gimana? Kurang tahu, mungkin bisnya mau nurunin orang ke sini. Sebenarnya bisnya biasanya bis kalau nurunin orang agak mungkin pelan. Iya. Mungkin dia nggak fokus. Guna kepentingan penyelidikan polisi, sepeda korban dan bis diamankan polisi ke kantor unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Sementara jasad korban telah dimakamkan keluarga. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Detik-detik tanah longsor nyaris menimbun rumah terekam kamera warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara banyaknya tanah longsor dan terban yang belum tersentuh alat berat ini mengakibatkan ribuan warga Agam masih terisolir di jorong-jorong di beberapa kecamatan. Kamera warga merekam detik-detik tanah longsor disertai pohon tumbang yang nyaris menimpa rumah warga di Jorong Patapayan, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Material longsor menutup badan jalan dan memutus akses utama Bukit Tinggi menuju Medan dan menghambat pendistribusian bantuan. Petugas menerjunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Sejak longsor besar 24 November lalu, ruas air Kijang Harasam putus total sepanjang lebih dari 2 km menutup total akses menuju jalan raya lintas Sumatera. Yang satu tertimpa longsor sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat, sudah sekitar 1 minggu lebih. Yang satu lagi longsor sehingga kampung Harasam itu terisolir. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam mencatat per 9 Desember pagi 228 jiwa masih terisolasi. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat masih berlangsung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.